Shalom, shalom. Selamat sore menjelang malam. Luar biasa. Puji Tuhan. Maaf ya agak telat karena ada gangguan teknik ya. Ya apa namanya? eh sesuatu hal ya, sesuatu hal jadi agak terlambat. Mohon dimaafkan semua yang menonton di live chat ya. Tapi mudah-mudahan bisa kita apa namanya? Langsungkan acara ini ya dengan baik. Baik, salam waras untuk kita semua ya yang hadir Salam di live waras. chat. Ya, di sini juga sudah ada kok malah turunin. Oke, sudah ada Pak Pavel 88 channel dan Pak Jungkir balik ya, luar biasa. Baik, kita langsung saja Pak Pavel ya dan Pak Jungkir balik untuk kita langsung ke temanya ya. Iya. Baik, ya ini ada lagi ya saudara-saudara dari Facebook yang diambil. Ini memohon ya untuk bisa apa namanya, kita juga merasakan dan dia juga seorang wanita ingin mencurahkan ya bagaimana perasaan yang dialami. Ya, ini omong-omong ya, ini di atasnya ada omong-omong dari Facebook. Kekerasan seksual pesantren Siddiqiyah. Saya dianiaya dan diancam undang-undang ITE. Ya, ini orangnya ya apa namanya? Santri-santrinya Oh, luar harus biasa. poster di depan loh gitu. Ya, ada Apa ditulis tulisannya, juga Pak? ya, santri ngaji, bukan Hmm. dicabuli. Waduh, Wow, 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 wow. Sangar ini juga luar nih. biasa ya. Ya karena mungkin sudah apa geram ya. Nah, ini di fotonya ya, ada lambangnya juga ya, dari pesantren Siddiqiyah ya, pusat di Jombang. Baik, kita langsung bacakan untuk materinya pada sore menjelang malam hari ini. Ini bagus untuk kita bisa mendengar alur cerita dari awal. Baik, kawan-kawan, saya korban kekerasan seksual anak pendiri pondok pesantren. Mereka diculik dan dihajar. Saya yang melaporkan dan memperjuangkan keadilan justru dianiaya dan diancam undang-undang ITE. Wow. Ini adalah cerita nyata tentang seorang kawan saya yang mengalami kekerasan seksual di pondok pesantren. Kami sama-sama belajar di satu pondok pesantren yang sama di daerah Jombang. Pada pertengahan tahun 2017, kawan saya itu mengalami kekerasan seksual. Tak hanya itu, ia juga diculik dan dihajar hingga mengalami banyak luka lebam di tubuhnya. Wow, ini udah diculik, dihajar lagi ya. Aduh, ini kekerasannya luar biasa nih. Belakangan saya tahu kawan saya itu bukan satu-satunya korban. Ada belasan kawan perempuan lain yang juga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang sama, yaitu M. Subci Azal. Ya, ini inisial dalam kurung MSA, seorang putra pendiri pondok pesantren Siddiqiyah. Pada tahun 2018, salah seorang kawan saya tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya di Polres Jombang. Namun, dia malah mendapat tekanan dari pelaku untuk mencabut laporan tersebut. Pada tahun yang sama, saya juga melaporkan MSA dengan membawa beberapa korban lainnya. Namun, Polres Jombang melakukan SP3 dengan alasan bukan perkara pidana dan tidak cukup bukti. Pada tahun pada 29 Oktober 2019, MSA dilaporkan kembali setelah korban lain berani untuk melaporkan. Ya, jadi kalau ada satu yang melaporkan, berarti yang lain juga ikut-ikut ya. Lalu pada 12 November 2019, MSA berhasil ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual, oleh Polres Jombang. Dan kasus tersebut sekarang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Karena serius ya, akhirnya dipindahkan ke Polda. Berbagai hal sudah dilakukan, namun kasus tak kunjung tuntas diproses secara hukum. Ayah dari MSA, seorang kiai sepuh yang disegani di Jombang. Dalam berbagai ceramahnya, selalu mengajak jamaahnya untuk membenci korban kekerasan seksual dan menyatakan
bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anaknya itu adalah kasus palsu. Wow, dia tidak mau mengakui ya bahwa itu kasus benar, dibilang kasus palsu. Ia selalu mengatakan kasus tersebut diciptakan untuk menghancurkan pesantren yang dipimpinnya. Kan sudah ada korbannya ya, dan sudah polisi juga sudah diproses gitu. Kenapa masih dibilang kasus palsu? Nah ini juga ya, ayah membela anak. Rasa marah dan kecewa mendorong saya untuk membuat sebuah tulisan di Facebook yang isinya mengutarakan kekerasan dan kekhawatiran perkembangan kasus MSA. Pada 9 Mei 2021, saya mendapat undangan khataman Al-Quran di rumah salah satu tetangga. Tepat pada pukul 10 ya, WIB datanglah 6 orang tak diundang. Di depan pintu mereka berteriak dan langsung mengepung saya. Saya tidak mengerti mengapa mereka seperti itu. Mereka berusaha merampas ponsel saya. Saya berusaha mempertahankannya sekuat tenaga. Ya, kalau perempuan cuma sendiri lawan 6 orang, ya itu akan keteter ya. Karena perbedaan kekuatan fisik, mereka berhasil mengambilnya. Kemudian saya mencoba meminta ponsel saya, namun tak digubris. Mereka mengatakan bahwa saya telah menghina gurunya. Saya menjelaskan bahwa saya tidak menghina. Tiba-tiba mulut saya dicengkram oleh satu dari mereka. Kepala saya dibenturkan ke tembok beberapa kali dengan sangat keras. Wow, ini penganiayaan luar biasa ya. Sampai dibenturkan dan ini harus dipisum ya. Saya memprotes bahwa apa yang saya tulis di laman Facebook bisa dibalas dengan tulisan. Betul ya. Jadi kalaupun ada tulisan harus dibalas juga dengan tulisan ya. Seperti itu ya, jangan dari YouTube dibalas dengan Jangan laporan. lapor. Jangan balas dengan tai, Pak. Jangan balas dengan tai. Jangan balas dengan tai ya. Jadi kita ini harus maju selangkah ke depan ya, jangan kita mundur. Ya, itu kan laporan-laporan itu kan orang yang tidak punya kekuatan ya, apalagi kalau mayoritas. Aduh ya. Jadi saya memprotes bahwa apa yang saya tulis di laman Facebook bisa dibalas dengan tulisan. Karena dia tulisan toh, dia juga bisa balas dengan tulisan. Bukan mengeroyok. Nah ini kebiasaan yang harus dihilangkan. Bukan mengeroyok dan melakukan penganiayaan. Mereka tidak menggubris. Justru berusaha memukul saya. Namun dihalangi oleh pemilik rumah. Ya, masih selamat ini. Sekelompok warga kampung berdatangan dan meminta kelompok tak diundang tadi untuk tidak membuat kegaduhan. Ya, masih dibela oleh warga kampung sendiri. 6 orang ini pun memutuskan pulang. Namun sebelum pulang, mereka mengancam saya dengan mengatakan, ingat, sekarang kita datang cuma 6 orang. Nanti malam semua orang pesantren akan mendatangi rumahmu. Kamu tidak akan selamat. Ya, satu orang saja ya, luar biasa ini teror. Menurut saya ini harus kita peduli terhadap wanita ini ya. Walaupun kami ini tidak seiman, tapi kalau melihat seperti ini rasa kemanusiaannya ya, seperti yang Tuhan Yesus juga mengasihi juga ya wanita, ya mengasihi wanita yang berzina ya. Siapa yang tidak berdosa ya, tidak pernah berdosa, silakan lempar wanita berzina itu. Ya, demikian juga kita sebagai umat Kristen juga bisa ya untuk mengasihi walaupun tidak seiman, tetapi kita juga wajib untuk membela walaupun di media sosial YouTube ini ya, dengan channel Pavel 88 dan Piong kita boleh mengangkat ini, semoga boleh menjadi contoh dan tidak diulangi lagi, bahwa sekarang ini zamannya sudah media sosial. Anda hati-hati untuk berbuat kurang ajar walaupun di daerah, karena handphone ya, bagaimanapun mereka punya handphone. Jadi hati-hati ya, walaupun di daerah ini tetap jangan Anda semena-mena, apalagi terhadap murid ya yang ingin belajar. Dia ingin belajar loh, bukan ingin dihajar. Dia ingin belajar, bukan ingin dihajar. Mereka lari pulang. Saya terima pun saya tidak terima pun lari mengejarnya. Ya gimana nih? Saya yang tidak terima pun lari mengejarnya untuk meminta mereka mengembalikan ponsel saya. Ya, dia lari untuk meminta ponselnya yang dibawa.
Mereka tancap gas mengendarai mobil. Wah, pakai mobil dengan kencang tanpa memperdulikan saya. Akibat kejadian tersebut, saya dan keluarga memutuskan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib dengan laporan polisi nomor LPB garing 15 garing 5 garing res 1.6 garing 2021 garing reskrim garing Jombang garing SPKT Polsek Ploso pada tanggal 9 Mei 2021. Di saat yang bersamaan, rumah saya didatangi oleh puluhan santri Siddiqiyah. Jadi ini belum selesai sampai di situ ya. Teror terus dilakukan. Banyak mobil dan motor berhenti di sekitar rumah saya dan mengepungnya. Tak hanya keluarga, tetangga saya pun turut ketakutan dan merasa terintimidasi. Setelah peristiwa pengepungan tersebut, warga kampung pun berjaga mengamankan keluarga saya. Wah, ini bagus ya. Ya, siapapun ya nggak ada ya, harus dijaga ya, kasihan. Walaupun siapa yang datang ya, ini bukan masalah agama lagi, tapi peri kemanusiaan. Sementara saya terpaksa harus pergi ke rumah aman untuk mengamankan diri. Tak hanya serangan fisik, saya juga mendapatkan berbagai serangan digital. Ada juga serangan digital ya, mulai dari ujaran kebencian, penyebaran identitas saya. Nah, ini yang tidak baik ya. Kalau kita menyebarkan identitas orang tanpa izin, nah ini sangat membahayakan. Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik ya. Jadi dihindarilah untuk menyebarkan hal-hal yang bukan milik kita, hak kita. Dan keluarga di media sosial. Kejadian tersebut benar-benar membuat saya merasakan trauma cukup berat. Saya merasakan kesakitan di kepala selama berhari-hari ya, akibat dijedotin gitu ya. Tidak berani pulang ke rumah karena ancaman teror dan bertemu keluarga. Saya juga kehilangan alat yang penting yaitu ponsel ya, bagi mereka di kampung mungkin ponsel satu itu berarti gitu ya. Akibatnya saya tidak bisa berkomunikasi seperti biasanya. Selebihnya sekarang saya sedang dalam bayang-bayang ancaman, dilaporkan pencemaran nama baik dan pengerusakan mobil yang bahkan tidak saya lakukan. Wow, pintar sekali ya. Aduh, harusnya kalau belajar itu ya, belajar agama harusnya lebih bijak, lebih cerdas, lebih pintar, lebih mengasihi, lebih tunduk lagi kepada ajaran agama ya. Ada ngelus dada ini ya ceritanya. Hari ini saya sedang berada di titik nol. Nah, ini kasihan. Apa yang saya lawan adalah raksasa. Wow. Punya kuasa, modal baik secara sosial. Punya kuasa, modal baik, ya, modal juga baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan saya hanya seorang perempuan muda yang tidak punya kuasa apa-apa selain keteguhan, ya, bagus ini, untuk memihak kepada kebenaran. Untuk itu saya berharap agar semua pembaca untuk mau bersolidaritas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Siddiqiyah dan penganiayaan yang saya dapatkan. Kekerasan seksual dan penganiayaan tidak boleh dibenarkan. Keadilan harus terus diperjuangkan. Mari bersolidaritas dan saling menguatkan. Wow, ini saya cukup prihatin ya melihat hal ini. Ya, bagaimana tanggapan semua saudara-saudara yang di live chat dan yang nanti masuk ke dalam room? Kita berharap ini menjadi kejadian dan tidak terulang lagi ya, apalagi di dalam rumah, ruang, tempat sekolah pendidikan agama. Harusnya ada ya, ada rasa seorang yang sudah belajar itu ada rasa berkemanusiaan ya terhadap orang, apalagi perempuan loh. Kalau dijedotin lalu diteror, keluarganya diteror, ini menurut saya harus menjadi prioritas terhadap kasus ini ya untuk mungkin MUI wilayah ataupun pusat ini semoga menjadi perhatian. Baik, tanpa berlama-lama, di sini sudah hadir Pak Pavel 88 Channel dan Pak Jungkir Balik. Luar biasa. Mungkin Pak Jungkir Balik dulu. Silakan Pak Jungkir Balik menanggapi kejadian ini. Menurut saya ini luar biasa, wanita ya, sendirian tapi dia mau ya melawan walaupun mungkin tidak kuat ya, melawan gajah. Silakan Pak. Aduh, sangat ironis memang ya. Kalau sudah begini,
benar-benar ironis, kasihan itu si yang korban itu. Dan sangat mengherankan ya, kalau sudah begini, inilah kita bilang masalah kebenaran ini ya. Seorang ustadz syekh membela anaknya kalau memang sudah nggak benar, sampai memframing-framing warga, mengancam-ancam. Ini ajaran apa ya? Ini ajaran apa ini? Ya sudah, kalau memang Anda mengerti agamamu itu agama rahmatan lil alamin, kalau ada anak salah, ya terima saja. Tanggung jawab dengan perbuatannya. Itu yang menunjukkan kita itu mempunyai ajaran yang benar. Kalau begini, dipertanyakan, sementara Anda dikatakan syekh, orang terhormat. Apa jemaat Anda sendiri Anda niaya? Ya bagaimana ini? Tadi di mana pesantren mana tadi kau? Sakiti ya? Iya. Sidikiyah. Jombang ya. Jombang. Saya kira minta pesantren Sidikiyah. Jangan Anda menakutkan rakyat jemaatmu. Kami warga Indonesia menolong jemaatmu. Kalau Anda mengandalkan bahwa Anda hebat, berarti Anda merasa berkuasa ya. Bicaralah ke hati Anda. Anda mempunyai pesantren. Sekarang tidak mungkin para santri-santri itu mau melapor kalau tidak benar. Memang mau bunuh diri dia. Coba anak-anak dulu tanya benar-benar, anak-anak bertanya baik-baik. Jangan menutupi lah. Jangan kita itu munafik. Mengadakan begitu, orang lagi ada acara keluarga mengadakan pengancaman. Saya himbau di sini yang mengancam-ancam di Jombang itu, tolong hentikan itu. Saya minta Polres Jombang tegas. Tolong. Justru di sini saatnya Anda membongkar para ulama-ulama kadrun, ulama-ulama gak jelas, ulama-ulama yang bertopeng. Tunjukkan bahwa Anda itu petugas polisi yang memegang hukum. Tindak para ulama-ulama yang memframing, membawa agama untuk pembenaran. Bagaimana orang sudah korban begitu, sudah korban masa depannya lah kita katakan, sudah apa begitu, sudah diambil kegadisannya, dianiaya lagi. Hai MSA, bertobat Anda, renungkan. Saya menghimbau Anda ya. Memang secara manusia Anda mungkin hebat bisa menutupi, tapi kalau Anda punya Tuhan, Anda bertanya, MSA, perbuatan Anda itu. Camkan itu. Anda bisa berbohong kepada manusia, apalagi kalau orang tua Anda sebagai ulama yang berpengaruh. Apa begini? Ulama yang berpengaruh menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk menakut santrinya. Saya himbau Polda Jawa Timur. Kenapa kasusnya tidak dilanjutin? Apakah karena ulama? Nanti kalau kasus orang lain cepat diproses, begitu. Tapi karena ini tidak cepat diproses, beginilah terus metode-metode yang kita lakukan di Indonesia. Kapan Indonesia ini bisa maju kalau begini? Kasihan rakyat kecil. Diancam lagi dengan undang ITE, diancam dengan undang-undang yang lain. Apa mau kemana negara ini? Saya himbau Polda Jawa Timur supaya segera diproses itu. Kalau yang menutup-nutupi ulama itu, bapaknya MMC itu, ya tindak. Kita ini negara hukum, bukan negara agama. Jangan memframing di balik agama. Justru di sini ketahuan bahwa mereka itu bukan mengajarkan kebenaran. Justru di sini saat kepolisi membongkar hal-hal yang jelek, yang memframing agama. Saya doakan itu ya, santri-santri yang melapor ini, jangan takut, tetap berdoa. Anda benar. Biar bagaimanapun, Anda sudah korban, jelas sudah Anda korban dalam hal kelamin, masih mau dikorbankan lagi dengan apa? Perbuatan yang tidak jelas, perbuatan penganiayaan. Ini sudah keterlaluan ini. Kalau ibarat manusia ini sudah manusia kadrun, nggak jelas lagi nih. Hai Polda Jawa Timur, supaya jangan lagi ditutupi kasus ini. Proses, kalau bapaknya menutupi, bapak juga proses. Tunjukkan kita ini negara hukum. Jangan pintarnya saja kita untuk orang-orang tertentu saja. Justru di sini sebagai ulama menunjukkan dong sebagai tauladan
untuk umat-umatnya. Ternyata apa? Justru ini saatnya kita sekarang udah saatnya membongkar kebobrokan para ulama yang tidak jelas. Udah terlalu lama kita selama ini di framing bersembunyi di balik agama, akibatnya seperti ini, korban santri-santri yang rakyat-rakyat kecil. Saya himbau kepada pelakunya, sudahlah, bertobatlah Anda. Jangan dilanjutkan lagi pengancaman-pengancaman. Rakyat yang melindungi santri itu, saya dukung Anda, bagus. Warga Anda dukung. Jangan takut. Kalau mereka datang menyerang, langsung ikat saja. Itu sudah terjadi apa itu? Pengancaman itu, penyerangan itu. Masa sampai handphonenya sudah diambil. Itu udah perampasan itu, diadukan itu, perampasan handphone. Siapa yang mengapa itu? Yang merampas handphonenya itu. Dia tidak punya hak itu. Petugas saja kalau mengambil handphone seseorang punya surat tanda terima alat bukti, ini sembarangan. Memang ya sekarang di Indonesia ini sekarang mau berlaku sistem jago-jagoan ya, sistem apa? Apalagi nggak ada lagi hukum di negara kita ini. Udah saatnya lah, saya himbau Polda Jawa Timur segera proses itu, kadrun-kadrun itu. Kalau memang sudah melanggar hukum, sudah jelas, sudah faktanya, sudah lihat, alat saksi sudah kuat. Kalau sudah dapat 2 alat bukti sudah kuat tuh, ada saksi. Apalagi segera diproses, ditahan. Saya himbau Polda Jawa Timur. Saya himbau sekali lagi, Pak Kapolda perhatikan suara rakyat kecil. Kasihan rakyat korban, bila perlu pesantren santri dia itu periksa semua, mungkin sudah banyak korban di situ para santri. Bukan hanya ini, kembangkan kasus ini. Kasihan santri-santri masa depannya. Tolong Polda Jawa Timur. Tolong jangan ditutupi lagi kasusnya ini. Saya himbau. Terima kasih. Silakan PP88. Baik, luar biasa ya. Ini penuh semangat ya, karena memang ini ketidakadilan ya, apalagi seorang perempuan ingin membela temannya tapi melawan raksasa ya. Wow, tapi sekali lagi harapan kita masyarakat ini kan kepada kepolisian. Kalau kepolisian masih berpegang kepada hukum ya, tidak berpihak kepada yang lemah ya ataupun yang kuat, berdiri di tengah, saya rasa masalah kasus ini bisa diselesaikan. Karena ini kan sudah pelanggaran hukum. Mungkin begitu ya. Pak Pavel, silakan untuk menjelaskan masalah ini, Pak. Baik. Ini saya lihat hanya perlu ketegasan polisi aja sih menurut saya ini. Kalau polisi serius tangani kasus ini ya akan terbongkar mana penjahatnya gitu loh, mana korban. Pak Piong, coba Pak Piong tampilkan lagi tadi gambar di layar tadi Pak Piong. Gambar demo tadi ya. Coba gambar bawahnya Pak. Gambarnya. Nah, itu ya. Terus. Ya. Santri ngaji bukan dicabole. Nah, itu kasihan loh. Dan ini kawan-kawan bukan rahasia lagi ya. Di beberapa tempat bahkan sudah ada dikasuskan kasusnya sudah diselidiki polisi. Bahkan tahun ini aja udah berapa santri pondok pesantren yang memang kerjaannya gini gitu loh, oknum ya, kita bilang saja oknum ya, melakukan pencabulan kepada santri laki-laki maupun perempuan, kepada laki-laki disodomi, kepada perempuan dicabuli gitu kan, lalu katanya kalau ada yang hamil disuruh digugurkan gitu ya, lalu alasannya itu supaya kehidupan mereka meningkat, lalu dijanjikan surga dan lain sebagainya. Kasihan mereka ini anak-anak yang ditipu-tipu. Ya karena mereka masih polos, jadi mereka iya-iya aja gitu loh. Dan inilah resikonya Pak Piong. Ketika ada yang bersuara, ya gini, diancam, ya undang-undang ITE lah, bilang diancam, ya bisa aja diancam neraka lah, segala macam lah. Menurut saya Pak Piong, kalau misalnya pondok pesantren Sidikiyah ini benar ya, tidak melakukan hal-hal yang sebejat itu, seharusnya mereka santai aja kan? Silakan Pak Polisi, usut sampai tuntas Pak Polisi, selidiki sampai tuntas Pak Polisi. Tapi saya lihat mereka ini mengalami ketakutan luar biasa Pak Piong. Betul. Karena ketakutan itulah mereka mulai melakukan tekanan demi tekanan.
ya kan, mengalami ancaman demi ancaman, merampas handphone, ya, memukul, ya, santriwati tersebut, bahkan kepalanya dijedotin di tembok, ya kan? Ini kan kalau kita melihat psikologisnya memang ini mereka ini ketakutan, Pak Piong. Betul, Pak. Ini kan Betul. ini kan gini ya, seperti orang-orang yang suka koar-koar gitu loh. Bible palsu, Yesus nikah, Yesus di balik salib ada jin. Ketika ada yang mengatakan, seperti Muhammad Kacek katakan, justru jin itu yang mengerumuni Muhammad, contohnya gitu. Langsung kejang-kejang, langsung lapor. Kenapa gitu loh? Makanya santri tadi katakan, kalau tulisan di Facebook, balaslah dengan tulisan. Kenapa harus main kasar? Ya, Pavel juga jujur, saya katakan, saya juga diancam-ancam. Di WA, WhatsApp, saya diancam katanya, kamu itu buronan Islam terbesar saat ini. Saya bilang, salah saya apa? Sedangkan yang kita Pak bahas, Papel, iya Pak Pio. suaranya keras, Pak. Tapi kan itu kan memang sudah adatnya kan keras gitu. Kayak sama dengan orang Medan juga, ya orang Toraja. Keras Orang tapi NTT kan hatinya begitu, baik. Tapi hatinya baik gitu. Nah, Pak Piong, buktinya apa Piong? Yang kita bahas kan hal-hal yang ada di media sosial, Pak Piong. Benar nggak sih? Itu Ya. sudah dimuat oleh puluhan, bahkan ya puluhan portal berita di media sosial, bahkan sudah keluar di TV. Kita hanya membaca dan membahasnya. Buktinya, santri ini bukan orang Kristen kok. Mereka orang Muslim. Betul. Dan mereka mengalami kesulitan oleh oleh ulama mereka sendiri, oleh ustadz mereka sendiri yang mengancam mereka. Bahkan dalam menurut tulisan tadi, dalam ceramah-ceramah kiai sepuh tadi itu, mereka justru menyuruh jemaatnya untuk membenci para santri-santri yang melaporkan ini. Ini ajaran apa? Kok kiai seperti ini masih diikuti gitu loh? Nah ini menurut saya begini ya, orang tua ya, ini minta maaf ya, orang tua yang menitipkan anak-anak Anda di pondok pesantren, cobalah ya, jangan biarkan mereka begitu saja, coba diselidiki apa yang mereka buat di sana, apa yang terjadi di sana, supaya ada komunikasi yang baik. Kasihan anak-anak kalian, ternyata kalian harap-harap mereka di dalam lagi belajar agama. Ya mungkin aja belajar agama sebagian, tapi sebagiannya dicabuli. Ya seperti yang terjadi di beberapa pondok pesantren. Memang tidak semua sih, ada juga pondok pesantren yang benar. Ada juga yang kedoknya pondok pesantren, tapi di dalamnya nafsu birahi yang ini kan yang diumbar-umbar. Nah ini contoh kan. Bahkan mereka menulis di atas ini, santri ngaji bukan dicabuli. Nah, saya setuju ini. Nah, makanya saya kira kalau memang pondok pesantren ini tidak bersalah, ya pondok pesantren Sidikiyah ini tidak bersalah, seharusnya dia nggak usah kejang-kejang, nggak usah hasut-hasut orang untuk membenci para santri ini, nggak usah datangin santri ini lalu diancam, dipukul lalu dijedotin kepalanya di tembok, ngerampas HP-nya, difitnah kiri kanan. Nggak usah bro, nggak usah. Suruh aja Pak Polisi, silakan selidiki Pak Polisi. Karena kami yakin kami benar Pak Polisi. Kan begitu aja kan. Lalu kenapa ketika mereka kejang-kejang, ketika mereka mulai mengintimidasi orang, disitulah menunjukkan kalau mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka sadar mereka salah. Itu menurut saya. Silakan Pak Piong lanjutkan. Ya, pasti selain Pak Papel di luar sana juga pasti melihat berita ini juga geram ya. Dan ini memang harus diusut tuntas ya. Polisi kembali lagi ya, Polda ini harus mengusut tuntas, tidak ada alasan. Karena kalau cuman sendirian perempuan tadi ini luar biasa ini. Berani sekali ya, bukan ingin membongkar ya, tapi minimal mengusut korban-korban yang sudah ada ya, sudah berjatuhan, bahkan sudah berani melapor gitu. Jadi mungkin harus direspon baik oleh Polda ya. Jadi ini bukan kita minta berterima kasih ya. Inilah harusnya yang harus dibela ya. Ini yang harus dibela. Yang tertindas seperti ini karena ini kan merusak masa depan
bangsa, masa depan apalagi kalau wanita ya, kan sangat-sangat berharga gitu. Nah, itu yang menurut saya ini harus kita cermati dengan baik. Ya, semogalah harapan kita kejadian ini tidak terulang lagi dan ada perbaikan ke depannya. Ya, pesantren-pesantren ini harus melahirkan ya anak-anak nanti yang berprestasi ya, bukan dari agama saja dia menjadi tauladan, tetapi menjadi orang yang berbakti kepada bangsa dan negara. Ya, harus ada itu inputnya, itu outputnya nanti harus ada gitu. Terutama bagi bangsa dan negara gitu, bukan malah nanti memberatkan ataupun nanti malah menjadi seperti berita ini ya, tidak layak, tidak baik gitu didengar. Apalagi santri-santri ini sudah pada protes gitu, kayak demo ya. Jadi menurut saya ini menjadi perhatian khusus ya kepada yang berperan lah terhadap pesantren-pesantren ini. Bagaimana pesantren ini harus diawasi ya, tidak pandang dia berpengaruh, tapi kalau di dalamnya terjadi seperti ini kan ini bisa bukan dibilang menjelekkan ya, tetapi ini kan menjadi noda gitu loh terhadap pesantren ini yang harusnya menjadikan orang-orang ini yang terbaik ya buat bangsa dan negara. Baik, kita lanjutkan untuk berdiskusi. Di sini sudah hadir Pak Hagai. Silakan Pak Hagai. Ya, lanjut aja, Pak. Ya, kita di sini ya menyuarakan ya, Pak ya. Kasus-kasus yang terendap Ya. ini biar dipublis. Beratnya di mana, kendalanya apa, penghalangnya apa, aspek-aspek apa aja yang membuat dia sampai enggak diproses. Ya, terima kasih lah Pak. Ini bisa di-share ke publik. Kita bertujuan untuk saling edukasi. Betul. Tanpa melihat suku, agama, apapun. Kalau memang tidak ada adilan, kitalah mewakili mereka ya Pak ya. Betul, betul Pak. Betul, setuju Pak ya. Tidak juga dengan agama yang berbeda ya. Jika dari YouTuber-YouTuber Muslim ya, jika ada pun kejelekan di dalam kekristenan atau menemukan sesuatu, angkat saja. Nggak apa-apa, itu untuk perbaikan kok. Nah, disitulah nanti peran PGI untuk memperbaiki. Ya, jadi sekarang ini sudah bukan lagi kita saling melindungi, nggak ada lah, udah saling koreksi oke, tapi bukan saling melindungi untuk kebaikan bangsa dan negara kembali lagi gitu ya. Jadi jangan langsung, wah ini kok ngangkat pesantren ini. Angkat juga itu gereja-gereja, YouTuber-YouTuber Kristen. Angkat gereja di Indonesia mana yang mungkin bermasalah, pendeta bermasalah atau apa, angkat. Ya, ataupun yang bercabul, angkat. Nah, disitulah PGI harus mendidik, mengajar, ya, membina. Begitu. Jadi sekarang ini kita nggak usah parno-parno, nggak usah baper ya. Ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Apalagi ini perempuan ini minta untuk dibantu. Ya, bisa masalah dan kasus ini boleh selesai ya, apalagi Polda juga nanti boleh menyelesaikan secara hukum ya, tak pandang walaupun orang tuanya berpengaruh secara agama, tapi kalau anaknya berperilaku seperti itu masa harus dilindungi, apalagi sudah banyak kekerasan di dalamnya ya, saya rasa begitu. Baik, ada lagi Pak Hagai? Enggak. Cukup ya. Baik. Boleh dilanjut Pak. Iya, baik Pak Age ya. Nanti direspon lagi. Silakan Pak Stanley. Silakan Pak. Dibuka. Shalom buat semua yang ada di room ini. Shalom. Ya. Shalom Pak. Ya benar ya. Sebenarnya kan ya bagus ya channel ini mengangkat ya, artinya tanpa memandang agama. Ya sekelas Perancis saja masih kejadian ya kan. Tapi kita kan mungkin lebih yang di Indonesia ya, yang nggak pernah, yang susah diangkat lah, lebih banyak ditutupin ya. Karena ini pesantren, seharusnya LSM yang ada di Indonesia itu langsung bergerak, karena ini pesantren mungkin LSM-nya mungkin ke lembaga perlindungan anak yang langsung bergerak ya. Tuh, terus kenapa bisa terjadi, nggak hanya setelah kejadian yang kenapa ini bisa kejadian juga gitu, juga buat orang tua para santri harusnya ada pembekalan ya.
ketika dia di pesantren itu udah melihat hal yang aneh, laporlah orang tuanya juga nggak hanya diem aja gitu. Ya kalau paling bagus hal-hal kayak begini sih biar cepat, karena katanya dihadapin yang besar sih bagusnya langsung cepat naik ke media, cuman kadang-kadang media kurang juga gitu melihat, mengangkat. Dan di Jawa Timur kan sebenarnya banyak ya, ada MUI, ada NU, ya kan. Harusnya ada tempat juga untuk melapor gitu loh, biar nggak terulang lagi, karena ini kan udah tekanan ya. Betul Pak, betul Pak Stanley, betul. Ya bukan apa-apa ya kan, dulu aku pernah dengar Pak Aritonang aja ya. Pak Aritonang cerita tuh waktu dia masih bandel-bandelnya, kan awalnya mereka jadi begini dari aku nggak berani nyebut ya, mungkin Pak Piong pernah dengar gitu. Misalnya kayak mereka nih ditaruh pesantren, ya tapi susah lah, aku nggak terlalu tahu tentang pesantren ya. Kadang-kadang aku bingung gitu, anaknya masih berapa tahun udah padahal katanya anak titipan Tuhan gitu, kok dititipin lagi gitu, berarti nggak mampu apa gimana? Kadang-kadang saya bingung lah. Terus aku nggak pernah melihat dalam pesantren itu misalnya kalau ini santrinya wanita yang selalu mendampingi yang dewasanya, dari wanitanya kok nggak pernah kelihatan gitu kan. Mungkin sebelum terjadi pelecehan ini ya mereka bisa mengcounter dulu gitu. Itu aku nggak pernah lihat gitu. Ya susah juga ya kadang-kadang kalau kayak pesantren ini para ulamanya gimana ya, bukannya saling melindungi, cuman kayak nggak mau terekspos, nggak mau apalah gitu kalau aku perhatiin. Ya udah itu aja Om. Baik, terima kasih Pak Stanley ya. Itulah harapan Ya, kita sama. ya. Semoga Ya, hal-hal ini ya, apalagi wanita yang tadi itu sangat miris ya. Dia benar dia bilang mau melawan raksasa ya, karena memang berat ya. Dia sendiri mau melawan dari pesantren besar mungkin di sana ya. Lalu harus juga bisa melapor ke Polda gitu, dan itu harus luar biasa keberaniannya ya. Ya, ya kita polisi juga aneh gitu. Udah jelas ada bukti, ada saksi persekusi ke rumahnya sendiri yang dilindungi oleh maksudnya kampungnya. Kok geraknya masih lambat, kan jadi bingung kita kadang-kadang. Kan kalau bukti bisa menyusul lah. Gitu. Ya, betul Pak Stanley. Ya inilah, semoga apa yang kita angkat ini boleh, kalau memang belum diselesaikan kasusnya, boleh cepat diselesaikan. Itu harapan kita ya. Biar nggak terulang lagi lah, kasihan. Biar nggak terulang lagi. Betul. Baik Pak Stanley, terima kasih banyak ya Pak, luar biasa. Pak Obaja, silakan Pak Obaja. Lagi-lagi apem ya masalahnya ya. Ya, memang begitulah. Kalau sesuatu dijanjikan masalah perapeman ini memang selalu akan ramai. Jadi saya pikir mungkin mereka hanya merasa ini adalah satu kalau kita upacara bendera kan ada kata-kata pre-memori ya. Jadi kayak latihan gladi bersih gitu loh, Pak Piong. Saya pikir mungkin mereka merasa ini sebagai gladi bersih gitu loh. Jadi tidak ada hukumnya. Nah, itu yang salah. Nah, tapi ini dari ministry, dari sumbernya dari mana Pak Piong? Facebook Pak. Boleh Facebook. Boleh nggak? Saya ada ini, kalau nggak salah memang saya kan lama mengelilingi Jawa Timur. Memang ini seingat saya ini sudah dimuat juga di media Kompas. Saya sudah kirim linknya. Coba ditampilkan sama nggak? Sebentar Pak, sebentar. Nah, kalau Facebook kan masih halaman perorangan. Sebentar, Pak Obaja ya. Dari Kompas, regional, kompas.com. Artikel. Sepertinya sama ini, saya tampilkan ya. Baik, sebentar. Ya, itu kan lebih besar daripada Facebook. Betul. Tadi itu Facebook ceritanya ini Pak, harapan dari perempuan ini nih. Ya, jadi ini kasus lama sebetulnya. Saya pikir ini sudah selesai. Saya pikir ternyata memang ya
ini ya Pak ya. Nah, ya, sudah setahun berlalu gitu. Saya ketawa aja. Dari Lihat kompas.com. sudah, ya itu media mainstream yang lebih besar dan bunyinya beritanya begitu. Setahun berlalu, tersangka belum ditangkap. Ini perjalanan kasus dugaan pencabulan. Wow, ini lebih ngeri lagi kata-katanya kompas.com. Ini perjalanan kasus dugaan pencabulan oleh putra Kiai di Jombang. Iya. Jadi ini ada dua kasus sebetulnya. Yang tadi kan si siapa yang dicedotin ke tembok yang dibaca Pak Piong itu sebetulnya kan aktivis. Setelah lama berlalu kok tidak ada tindakan, tidak juga ditahan orangnya kan. Terus dia akhirnya curhatlah ke Facebook. Itu kan ceritanya. Ya ini sama kok Pak yang diduga dilakukan oleh MSA tadi yang saya baca. Ya. Artinya orangnya karena sudah tidak ada tindak tanduknya, tidak ada ujungnya, akhirnya yang merupakan santri yang juga merupakan aktivis perempuan itu curhat ke Facebook kan begitu ceritanya itu. Iya betul. Curhat ke Facebook, akhirnya didatangilah dia, dikeroyok lah dia. Jadi di berita itu juga disebutkan sudah pernah dijemput sama polisi. Sekitar 10 orang yang jemput. Cuma dihadang oleh di pondok itu dihadang sehingga tidak jadi. Nah, itulah tekanan massa lagi kan. Nah, itu kan beda bajunya yang demo itu. Ya, jadi ini kasus lama menurut saya. Oh, ini ada demo Pak ya? Ada demo ya? Ya. Mereka sampai demo menyatakan aktivis perempuan, pemerhati perempuan di Jombang itu berdemo mereka untuk menuntut kasus ini biar cepat kelar. Karena memang ketika dijemput polisi, katanya di media itu yang di koran ini kita baca, ketika sempat dijemput polisi, tapi dihalang-halangi oleh massa. Ya polisi tidak bisa menjemputnya kan. Ya itulah contoh penegakan hukum di Indonesia kalau tidak berani tegas gitu loh. Artinya menurut saya ini satu tamparan lagi untuk kepolisian yang harus berani meskipun yang pelakunya itu adalah saya bilang anak kiai atau anak pembesar atau anak jenderal sekalipun, ya kalau memang dia melakukan kejahatan dia tangkap gitu loh, proses. Betul. Ya itu yang kita suarakan. Jadi tidak mengenai siapa orangnya, dia Muslim atau Kristen, agamanya apa. Betul. Itu juga ukuran saya kita semua kepada kasusnya Pak KC ya, kenalilah musuhmu gitu loh. Ya, itu kan kalau kita ngomong tindak pidana ya, tidak apalagi pelecehan ini. Anak pasti korbannya selalu anak di bawah umur, itu miris sekali sebetulnya. Miris sekali. Bayangkan dalam rangka membungkam orang ini, aktivis perempuan ini, dilakukan pengeroyokan sedemikian rupa, dipukulkan ke tembok, kepalanya dijedutkan ke tembok, handphonenya dirampas, ini juga kejahatan baru lagi kan. Sama dengan Pak KC yang dijejelin TA1 itu. Ya. TA1. Dijejelin TA1 itu juga kejahatan baru yang merupakan miris lah kalau kita selalu bolak-balik polisi tidak berani tegas. Dan ini memang satu seruan juga untuk kepolisian untuk bertindak tegas. Sekali lagi, tindak tegas, buktikan.
bahwa ketika Anda sudah, itu kan sudah jelas yang pengajian itu dijerutkin kepalanya kan sudah ada saksinya sebetulnya. Polisi kurang apa gitu loh. Yang ngeroyok 6 orang itu juga harus ditangkap. Betul. Ya, meskipun ditanya siapa yang nyuruh, pasti ada yang nyuruh, kan nggak mungkin nggak ada yang nyuruh. Inilah miris sekali saya terus terang. Kalau ya saya kalau terus begini, ya saya anjurkan ya generasi muda akan rusak. Ya, apalagi selalu perempuan jadi korbannya. Laki-laki di beberapa tempat juga ada, miris lah. Saya hanya ada nggak Pak Piong atau Pak Pavel, cobalah diundang tipis memilih pondok gitu loh, biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Nah, itulah harusnya yang MUI tampil ke depan. Ya, tips memilih pondok yang tidak jadi, biar tidak menjadi korban pelecehan seksual seperti itu, apalagi berumur 10 sampai 14 tahun itu lagi apa ya, membentuk karakter. Dan Komnas HAM pun jangan diam aja gitu loh. Ini juga kasus yang berat, karena ini menyangkut nasib bangsa ke depannya. Apalagi itu ngomong tentang kota Jombang yang memang terkenal gitu loh. Iya. Nah, tapi jangan takut kalau memang ada kejahatan di sana, ya jangankan di Jombang. Betul. Di Bareskrim aja bisa ada kejahatan kan? Iya. Jadi sekarang ini, dilanjut. ya betul Pak Baja ya. Jadi sekarang ini kita harus terbuka ya untuk kita bisa berbenah gitu. Jadi jangan lagi ditutup-tutupi, jangan lagi dibela. Kalau memang salah, salah. Silakan Pak Wahyu Pangestu. Silakan Pak. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Pak Pavel 88. Saya masuk melalui channel Bapak Martin. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, miris dan tragis sekali. Dan gimana Pak ya? Jombang itu adalah terkenal dengan sebutan kota santri. Hal ini sangat memalukan sekali apabila salah satu pesantren. Ya memang itu betul ya, tadi Kompas itu sudah 1 tahun yang lalu. Kemungkinan Pak, berita itu sudah terjadi 1 tahun yang lalu, sudah ada korban dan tidak ada yang berani lapor. Kemudian terulang kembali. Akhirnya, maksud saya terulang kembali kepada santriwati yang lain. Nah, kemudian ada yang berani lapor, terus mulailah untuk diproses kembali. Saya juga turut sedih juga ya, karena adik keponakan saya ini juga jajaran kepolisian di Jombang, begitu loh. Saya juga sempat menanyakan nih ya, itu gimana kok bisa lolos? Iya, tanya Pak, betul Pak, betul. Sudah ya waktu itu 1 tahun yang lalu juga sih. Kok sekarang menyebar kembali gitu loh. Sempat saya tanya waktu itu, adik saya sepupu bilang gitu, waduh Mas, itu mungkin ya gimana ya, ada punya backing yang kuat lah gitu. Aduh. Ya, saya hanya berani mengatakan seperti itu aja. Kalau adik saya sih nggak mengatakan seperti itu. Saya sempat menceplos gitu. Itu mungkin ya ada backing yang lebih kuat dari belakang itu. Sekarang kamu sendiri sebagai posisi sebagai petugas aparat, menurut kamu bagaimana? Kok bisa itu dilepaskan? Dan sebenarnya hal itu adalah sudah pelanggaran asusila, sangat memalukan sekali. Bisa-bisa nanti kota Jombang ini yang identik dengan kota santri, sangat dipermalukan sekali dengan hal-hal yang begini. Kasihan sekali. Betul.
Saya salut ya dengan Bapak channel Pavel 88 sama Pak Biom. Waduh, salut dengan channel. Walaupun Christopher tapi super update membawakan beritanya. Iya, karena kalau yang tadi dilihat Pak dari wanita tadi, ini kan Iya, dia perasaan dia ini kok belum selesai gitu. Makanya dia berani sekali ini melawan ini perempuan satu ini luar biasa ini. Wanita. ya itu Pak Biong. Dulu tuh kasusnya ada sendiri santriwati satu lagi, terus mungkin terjadi satu lagi sekarang ini. Jadi muncullah keberanian gitu Pak Biong. Ya, karena ada yang mulai muncul Pak, mulai melapor gitu. Jadi Iya, betul. mulai berani gitu. Ya sekarang memang harus begitu sih ya. Jadi jangan Iya. nanti kasihan gitu loh kalau masalah besar, kasus besar, ya sudah banyak korban, tetapi tidak diselesaikan gitu secara hukum karena bayangkan, aduh kalau dibilang siapa tadi apem. Tapi ini kan ini generasi loh. Iya, Pak. Anehnya lagi Ini, Pak Biong. Iya, anehnya lagi dari pihak ini ya pesantren Jombang Tebuireng itu pesantren yang paling dihormati seluruh Jawa Timur itu kok tidak turun tangan begitu mengenai hal ini. Aneh kan? Kalau dipikir-pikir, waduh. Ya, saya boleh tanya sedikit Pak ke Pak Wahyu ini. Silakan. Boleh. Pak. Jadi gini. Silakan saya. Jadi gini Pak Wahyu. Iya. Di dalam agama ini kan sebetulnya yang menjadi masalah karena dicabuli. Itu masalahnya. Ya, kan sudah dikasih 4. Ya, Somad bilang kalau sudah bosan 4, ceraikan 1, kawin lagi 1, tapi jangan dicabuli, jangan dipaksa, jangan diperkosa gitu loh. Nah, ini apa sih gitu bilang. Kan padahal sudah dikasih privilege 4, ya. Asal dengan sukarela. Saya pikir di Jombang itu mungkin kalau memang anaknya ini benar, itu sebetulnya mungkin santri itu berlomba-lomba untuk menjadi istrinya dia. Asal tepat caranya, asal dilamar dengan baik dan menurut saya anaknya ini adalah orang kaya gitu loh. Betul. Tapi kenapa harus masih dicabuli juga? Kenapa harus dilecehkan juga? Masalahnya kan di situ sebetulnya. Nah, ya buktikanlah di polisian gitu loh. Itu saja sebetulnya. Menurut saya, bagaimana pendapat Bapak yang katanya tadi punya saudara, punya keponakan di sana ya, di Jombang ya. Apa nggak ngeri-ngeri sedap tuh? Terima kasih. Ya, itu ya, silakan. Pak. Pada tahun 1 tahun yang lalu saya itu sempat berbincang-bincang masalah itu karena bertemu di arisan keluarga kan. Ya. Tapi sekarang saya sudah kurang dekat lagi dengan keluarga karena posisi jauh aja. Tapi ya gimana Pak? Yang namanya pesantren itu tidak gratis Pak. Setiap orang tua itu tetap memberi uang pada pesantren itu. Kalau seandainya terjadi terus-terusan begini dan kita itu di blow up terus, bisa-bisa tutup juga itu pesantren. Dan nggak gratis anak-anak pesantren di situ, nggak gratis Pak. Pemilik pesantrennya kaya itu dari uang dari orang tua masing-masing pesantrennya, santrinya sama santriwatinya. Kalau ya, maksudnya Pak Wahyu, ya apalagi kalau dia membayar ya, dia menitipkan putra putrinya, ini kan ingin nanti keluar menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang cerdas, terutama anak yang mengabdi kepada nusa dan bangsa, kepada NKRI, ya, tidak berkhianat. Kan itu harapannya, pasti harapannya baik, agamanya pun baik. Tapi kalau melihat seperti ini, kejadian seperti ini kan, waduh, ini kan luar biasa
ya marahnya ya, kecewanya. Ya walaupun ini oknum ya, sekali lagi ini oknum ya. Pasti ada pesantren-pesantren yang bagus, yang baik. Tetapi kalau yang seperti ini tidak kita tidak kita bela ya perempuan ini untuk menjadi perhatian, lalu akan terjadi lagi seperti itu kan itu tidak kita inginkan. Nah, biarlah ini menjadi yang terakhir kalau bisa gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan tugas kita, ini tugasnya harusnya para pemuka agama di sana yang harusnya mengadakan suatu introspeksi ya terhadap pesantren-pesantren ya untuk mulai berbenah ya menjadi pesantren yang terbuka, yang ada pengawas independen ataupun apapun supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, karena ini kan tidak ada yang bisa memantau siapa yang bisa sampai ke dalam ke sana. Nah, ini yang MUI ya, walaupun di pusat atau di daerah, ini harusnya ya ada kejadian semacam ini harusnya bisa mengurusi supaya kejadian ke depan lagi tidak terjadi lagi. Begitu juga kalau saat ada pendeta ataupun pemuka agama Kristen yang bejat, yang tidak waras, yang di-up oleh YouTuber-YouTuber Muslim, itu silakan gitu loh. Di Indonesia ini silakan. Nah, inilah tugasnya PGI membina. Nah, itulah jadi sudah ada bidangnya masing-masing gitu. Nah, kalau seperti ini sudah terjadi, saling mengurusi, saling membina, saling memperhatikan ya, umat-umat di bawahnya tidak saling mencela, negara ini akan baik, negara ini akan aman, selesai kok. Tidak ada lagi kejadian, tidak ada lagi ini perilaku seks atau apapun. Kalau memang sudah diawasi oleh ormas yang menaungi itu di masing-masing agama. Jadi menurut saya hal ini baik untuk kedepannya kita ini harus lebih baik lagi lah ya. Jangan kejadian seperti ini menurut saya memalukan ya, kasihan. Kasihan orang yang sudah menitipkan, orang tua menitipkan anaknya, ternyata terjadi seperti itu. Ya ini kan kalau saya itu nggak terima ya. Sumpah sama anak saya seperti itu digitukan, enak-enak aja kau. Ya, tapi nggak tahu kalau ajarannya seperti itu ya, nggak apa-apa silakan. Nah itu kalau saya nggak mau terima. Waduh, anak saya diberlakukan seperti itu, tidak disahkan, enak aja. Wah, saya lebih baik mati kalau dibegitukan. Nah, bagaimana perasaannya orang tua di sana? Kita kan tidak tahu perasaan orang tua di sana. Nah, ini yang menurut saya baik untuk kita ke depan lebih baik lagi ya. Pasti pun harapan dari pemuka agama, pesantren-pesantren yang bagus itu kan harapannya seperti itu. Nah, yang seperti ini kan harusnya lebih ditertibkan gitu. Nah, itulah yang menjadi harapan kita. Baik, mungkin ada lagi Pak Wahyu, silakan. Menurut saya begini, Pak ya. Keluarga saya ini masih keluarga yang Pancasila. Islamnya Kristen. Jadi kalau masalah pengajaran agama itu sebenarnya semua agama mengajarkan kebaikan terhadap sesama, mengajarkan kebaikan terhadap Tuhan. Namun kembali ke pribadi masing-masing. Ya kita tidak boleh munafik lah. Banyak juga rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang dari Kristen adalah yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita nggak boleh munafik mengenai ada, tapi semua akan kembali kepada manusia. Kalau kita saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, pasti Indonesia ini akan lebih maju. Pada saat ini nih yang merongrong bangsa kita ini adalah ajaran-ajaran Islam yang Wahabi. Itu yang perlu kita cermati, itu yang perlu kita lawan. Saudara-saudaraku yang Muslim pun juga harus menyadari, juga harus saudara-saudaraku Muslimnya juga harus waspada mengenai ajaran-ajaran Wahabi ini. Jadi nggak boleh menutup mata mereka. Jangan menutup mata dengan ajaran. Pondok itu bukan Wahabi, Pak. Sorry, Pak. Itu tidak ada hubungannya dengan Wahabi dan Salafi. Jangan salah. Maksud saya bukan di situ, Pak. Maksud saya bukan di situ. Ini yang menjadi permasalahan bangsa kita ini adalah ajaran-ajaran Islam yang aliran Wahabi, yang khilafah itu, Pak.
yang HTI yang dibubarkan itu Pak. Itu masih ada mereka Pak. Di akar-akar rumput masih ada itu orang-orang HTI, FPI itu masih ada, dan mereka masih menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang radikal, begitu loh Pak. Maksud saya di situ. Kalau di pesantren, ya wala-wala Pak, ada enggaknya Pak. Buktinya bisa terjadi seperti itu juga. Ya, ditemukan bom di dalam pesantren. Kan nggak boleh kita munafik mengenai hal itu juga, gitu Pak. Begitu Pak Piong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Pak Berce, silakan Pak Berce. Baru di sini kita. Silakan Pak Berce. Selamat malam. Malam. Shalom. Selamat malam. Merdeka. Merdeka. Salam sadar. Iya. Ini memang ini luar biasa ini diangkat oleh Pak Piong dan Pak Fel ya. Memang sudah 1 tahun lalu kok tidak beres-beres ya. Aduh, ini juga ironi. Tapi ini fakta mau di apa? Jadi kalau saya lihat begini, pertama kok petugas dalam tanda kutip kok kalah sama massa ya. Heran juga saya. Gimana caranya petugas kalau sudah begitu takut sama massa? Kedua, dari pesantren itu sendiri, kok papanya atau ayahnya kiai kok menutupi anaknya yang bersalah begitu? Waduh, ini kan tanda apa ya untuk seperti itu? Untuk menutupi anaknya punya kesalahan, dia pakai massa untuk menghalang-halangi itu, akan repot itu. Jadi atau karena pelajaran, barangkali saya kira tidak, atau ya tidak mengerti juga saya. Atau terbawa dari pelajaran seperti pelajaran agamanya untuk menutupi kebohongan. Jadi mencari kebenaran di tempat lain atau menuduh orang lain yang bohong, padahal diri sendiri yang bohong. Gitu. Jadi saya lihat seperti itu perkembangannya. Dan memang saya juga heran Pak, seperti Pak Piong sampaikan tadi, siapa yang mengawasi mereka di dalam? Kalau mestinya ada instansi yang mengawasi. Kalau dalam sisi pendidikan saya kira barangkali ada kalau di pemerintahan ya, di dinas ada pengawas untuk mengawasi guru dan anak-anak. Saya tidak tahu kalau di sederajat itu di agama apakah ada dinas turun untuk mengawasi pelajarannya, kurikulumnya, atau gurunya, atau anak muridnya. Kalau di dinas ada, saya tidak tahu kalau di seperti pesantren apakah ada atau tidak. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Dan saya kira hal-hal yang seperti ini tidak bisa lagi ditutupi. Kasihan yang korban ya, dia punya masa depannya. Orang tuanya berharap sama anaknya itu akan menjadi anak yang berguna untuk keluarga dan nusa dan bangsa serta agamanya, kok hanya dibikin begitu. Baru ironinya juga para petugas tidak perhatikan kasusnya. Jadi ya siapapun itu pasti kecewa lah gitu. Jadi saya kira itu saja Pak Piong. Makasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah pencet. Iya, luar biasa. Terima kasih ya. Jadi karena ini memang sudah terakhir, tapi saya kasih iklan dulu boleh ya? Kita nonton iklan dulu ya. Karena sekarang channel-channel sekarang sudah banyak masuk iklan nih. Jadi kita juga nggak mau kalah ya. Selingan, silakan. Kita juga harus ada iklan nih ya. Ya, semoga iklan yang benar bisa masuk nih. Jadi kita saksikan dulu iklannya nih. Iklan mana iklan ya? Kalau di sini iklannya kita pilih-pilih. 1
So tahu baca? Sudah. Coba BA LO ditambah N Bencong. Ulang ya, sekali lagi ya. Masuk kelas berapa? Nggak muncul. So tahu baca? Nggak muncul. Sudah. Coba BA LO ditambah N Bencong. Ya, kita ketawa-ketawa sedikit ya. Anak-anak diajarin rese juga ya, diajarin BA, ba, LO, lo, tambah N, bencong, geblek itu anak. Aduh, lucu itu iklan. Ya, gimana Pak? Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak? Silakan. Oh, ada yang mau minta diulang. Ada muncul Pak. Muncul ya, teman-teman ya, saudara-saudara muncul ya. Aduh, silakan. Ada yang ingin ditambahkan nggak nih? Kita kurang lebih 10 menit lagi ya, karena nanti jam 7 saya tambahin sedikit. Kita akan ada live lagi pengajaran. Saya tambahin sedikit. Jadi disinilah saya himbau rekan-rekan umat Islam, kita objektif. Kalau memang kita umat Kristen bukan mau mendiskreditkan, tapi kita mengatakan kebenaran. Kalau ada seperti di pesantren begini yang melakukan kesalahan, nggak usah ditutup-tutupin lah. Apalagi sampai membela-bela mengadakan penganiayaan, pengancaman. Ya sama seperti dibikin rekan kita tadi. Ya memang ada aja setiap individu melakukan kesalahan. Jadi kami di sini, PP 88 P77 mengimbau lah. Rekan umat Islam mulailah objektif, berbuka, pikirannya dibuka lah. Kalau kami buka di sini, bukan kami mau diskreditkan, tapi supaya kasihan itu masa depan anak-anak yang disekolahkan orang tuanya untuk masa depannya tahu-tahu dirusak begitu, setelah dirusak begitu diancam-ancam lagi. Ini manusia mental apa begini? Ini kalau menurut saya bilang iblis betul ini. Apa mau dibela lagi nih? Saya mintalah Polda Jawa Timur, lindungilah wargamu, lindungilah rakyatmu. Masa Anda bela lagi walaupun dia dikatakan ulama besar di Jombang sama ini namanya, bukan ulama besar namanya kalau begini mah. Ini boleh dikatakan tak bermoral, melindungi yang jahat, merusak masa depan santrinya, anak-anak yang diharapkan orang tua sekolah di sini jadi begini. Tolonglah rekan-rekan umat Islam, objektif lah. Kalau salah-salah lah, mulai. Jangan lagi kami dengar ada ancaman lagi pada keluarga korban. Tolong. Saya minta polisi tegas, warga di sana juga. Kalau ada yang begini, kalau ada yang mengancam-ancam lagi, udah langsung. Kalau memang nggak bisa apalagi baik-baik, bersatulah warga di sana. Ini sudah keterlaluan. Ini namanya sudah salah. Apalagi. Saya himbau kepada orang tua yang mempunyai MSA ini, ulama, katanya ulama besar. Ayo, bertobat loh, tunjukkan Anda seorang ulama. Jangan lagi Anda mengandalkan karena ulama menutupi diri, memframing membela anakmu. Jangan Anda gunakan karena Anda ulama untuk melindungi anakmu, sehingga karena ditakuti oleh di Polda, Anda menggunakan eksistensi Anda ini. Bertobatlah. Dan saya minta juga Polda, hukum adalah hukum. Agama adalah agama. Apa rupanya dia, memang sudah apa dia perbuat rupanya. Kalau begini, sekolahnya berarti kan menghancurkan masa depan anak-anak. Begini caranya. Bukan lagi untuk lagi tujuannya untuk memperbaiki generasi muda. Ini sudah jelas ini menghancurkan generasi masa depan anak-anak. Kenapa dibela-bela lagi? Ulama seperti apa seperti ini? Kalau menurut saya ini sudah termasuk kategori amoral. Kalau ada kejahatan anaknya, ya kalau kejahatan jangan dibela-bela lagi dong. Bahkan memframing agama untuk membela anaknya. Sekali lagi saya yang melakukan membela itu, saya minta ya bertobat loh, yang ada pengancaman kepada keluarga yang korban. Saya minta bertobat loh. Kalau Anda betul-betul punya Tuhan, tatap kepada Tuhan Anda. Kalau memang betul Anda punya Tuhan ya, kecuali kalau Anda merasa lebih jago dari Tuhan Anda, terserah Anda lah. Tapi kalau Anda bilang punya Tuhan, punya ajaran benar, jangan lakukan lagi itu, bertobat. Bayangkan kalau keluargamu dibikin begini.
Kasihan anak-anak yang sudah begitu mengaruh masa depan malah dihancurkan, bahkan diancam-ancam. Saya himbau Polda Jawa Timur, oke Pak, laksanakan tugasmu Pak, Saudara Polda Jawa Timur. Proses dengan tegas, tidak ada ulama-ulamanya. Kalau salah dia juga, ulama juga sikat. Nggak ada lagi sekarang, terlalu membeda-bedakan. Ulama juga kalau nggak benar sikat sekarang. Nggak ada sekarang lagi sudah. Untuk kemajuan negara NKRI ini semuanya sama di atas hukum. Quality before the law. Nggak ada merasa istimewa, nggak ada merasa spesial. Salah tindak sesuai hukum. Jadi malahan aturannya, ajarannya, agamanya, aturannya, sekolahnya ini membantu pemerintah untuk mengapa? Pelancaran pemerintah. Kalau ini kan bukan lagi membantu, bahkan untuk mengacaukan pemerintah. Saya kira saya ini ya bertobat ya. MSA udah sesuai perbuatanmu bertobat, kau udah terimalah ganjaranmu, masuk bui. Itu konsekuensi. Jangan berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Itu namanya iblis. Terima kasih. Wow, ya betul ya. Harus berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Itulah sebenarnya dia harus juga lihat orang tuanya ya. Kalau orang tuanya itu pemuka, ya dia juga harus berani bertanggung jawab ya. Biar saya yang bertanggung jawab, saya yang berbuat, bukan malah mengintimidasi gitu ya, sampai bisa dibilang meneror di situ. Jadi ya semoga ini ke depan lebih baik ya, tidak ada lagi berita-berita yang menakjubkan seperti ini. Iya, silakan ada yang mau ditambahkan. Iya, silakan. Kalau pesan dari saya begini aja Pak. Cobalah jajaran kepolisian ini kan sudah memulai untuk memperbaiki citra nama kepolisian Republik Indonesia. Dan kalian bertugas itu atas sumpah di atas kitab suci kalian masing-masing. Sumpahnya kalian memiliki tugas, mengemban tugas untuk negara ini supaya bisa menjadi negara baik dan maju. Cobalah apa yang sudah diperbaiki oleh kepolisian itu semakin lagi lebih diperbaiki supaya benar-benar citra kepolisian ini bagus di masyarakat. Dan kalian nanti bila mana pensiun juga akan dihargai oleh masyarakat sekitar kalian, begitu. Itu aja pesan saya dari saya Pak Biong. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, di sini ada yang baru hadir nih, Pak Mangkulangit. Silakan Pak Mangkulangit. Terakhir. Silakan. Ini kan cerita anak perawan di sarang penyamun. Ya kan? Jadi ya salah orang tua si santriwati ini. Ngapain nyekolahin anaknya ke situ? Udah jelas-jelas itu sarang penyamun. Ya polisi itu memproses ya. Lah, yang salah orang tuanya kok udah tahu itu sarang penyamun, ngapain juga orang tuanya ngirimin anak-anak perempuannya ke situ? Iya kan? Itu loh. Nah, anak masih ada yang baik Pak, pesantren yang lain masih ada yang baik. Iya, sekarang gini. Seperti itu Pak, jangan menjadi seperti itu, nggak baik juga. Nah, sekarang gini. Kemarin di pesantren mana tuh yang dicabuli berapa 34 siswi dicabuli sama gurunya? Iya, betul. Iya kan? Tapi nggak perlu lah kita menjadi. Ya, kita kan ya artinya gini loh. Itu kan jelas namanya pesantren. Gini Pak. Biar masyarakat menilai. Bukan Pak. Pesantren itu kan milik perorangan Pak. Betul. Iya kan? Milik perorangan, bukan milik satu lembaga, tidak. Makanya di situ pemiliknya sangat berkuasa Pak. Sangat berkuasa. Dan memiliki wadah Pak. Dan memiliki wadah. Iya. Pemilik pesantren itu punya kuasa penuh. Mau hitam, putih, mau dibikin hijau pun bisa Pak. Makanya juga polisi juga ya tadi ada cerita tentang novel Anak Dara di sarang penyamun, ya mau apa? Kan gitu. Loh, bener kan? Karena apa? Kalau kita bilang Pak bukan Anak Dara di sarang penyamun, kalau itu hanya terjadi sekali Pak. Ini terjadi berkali-kali di tempat yang terpisah seperti itu juga.
memang kita tidak mengeneralisir, tetapi kalau ada satu institusi seperti ini dan lebih dari 10 kali, kalau dirunut sejarahnya ini dari tahun ke tahun yang lalu, banyak Pak, banyak. Dan itu selalu kalau Dari terjadi masa kecil. gini, dari masa kecil kita lah, kita udah denger ini. Betul. Iya kan? Cuman persoalannya ketika timbul masalah tidak pernah ada penyelesaian. Sekarang saya mau tanya, pondok pesantren itu ada auditornya, diaudit nggak sama audit dari swasta kayak atau dari negara? Nggak ada. Diperiksa nggak? Enggak. Maka kurikulumnya dimonitor apa enggak? Enggak. Makanya ada dikatakan beberapa pondok pesantren udah paham radikal bisa masuk karena memang tidak ada pengawasnya. Nggak ada pengawasnya. Itu permasalahan. Iya, makanya itu jadi ibarat anak dara masuk sarang penyamun. Yang salah siapa coba? Sarang bajak laut lah, Pak. Yang salah siapa coba? Yang ngirim kan? Udah tahu itu sarang penyamun, kok dikirim juga anaknya ke situ? Kalau saya sih enggak lah. Jujur, dulu anak saya mau dikirim ke kuliah paralel di Turki. Saya larang, Pak. Dan enggak usah berangkat. Padahal dia kepengen sekali. Aku bilang, kamu anak perempuan, masuk negara seperti itu. Enggak bisa. Pilihan yang lain kemana? Korea Selatan. Oke, ke sana. Kalau Turki jangan. Gitu loh, Pak. Artinya apa? Kita sudah melihat ini sarang penyamun. Masih kita kirim juga anak kita ke sana. Ya salah dewe. Gitu loh. Ya polisi yang terima laporan, ya gimana memproses? Ya kan aku pakai logika aja, nggak bila polisi juga enggak. Nggak bila pelaku begal ini enggak juga. Cuman saya pakai logika. Udah tahu itu sarang penyamun, kok masih ngirim anaknya ke situ. Nah, kenapa saya katakan sarang penyamun? Buktinya setelah kasus ini berusaha dibongkar pun, bapaknya si penyamun ini kan bela-bela si penyamun, Pak. Kenapa dia bela si penyamun? Ya karena dia juga penyamun, Pak. Karena kalau anak si MSA ini diproses, akan merembet ke atas kemana-mana. Loh, si A juga nikmati, si B juga nih kan. Bapakku juga, katanya kan. Penyamun banyak uangnya. Nah iya, gitu loh Pak. Jadi ini kait mengait Pak. Dari sekarang dari muridnya ada berapa? Banyak Pak. Dan itu bahin nol semua. Dan kasihan Pak, siap diterekam semua loh Pak. Dan anak-anak ini dengan kepolosan keluguan untuk menimba ilmu, itu gurunya lah mungkin Pak ya, ngajar pun sambil nelan air liur Pak. Gitu loh Pak. Saya ketawa tapi saya ketawa tapi mic saya mute Pak. Iya. Ngajar. Gitu Pak. Iya kan? Kalau kita orang-orang yang punya otak waras, nggak akan. Kita lihat, kita mau ngirim anak kita sekolah ke satu lembaga pendidikan, kita harus cek dulu lembaga pendidikannya ini sehat atau tidak. Aman nggak untuk anak-anak kita? Kan harus seperti itu, Pak. Bukan latah, udah pondok pokoknya oke lah. Nggak seperti itu, Pak. Jangan. Kalau seperti itu, cara berpikir polos seperti itu, Pak, ya sama dengan orang-orang atau umat yang dibodoh-bodohin para orang-orang berjenggot itu, Pak. Iya kan? Kenapa? Kok bisa dibodohin ya? Tetap bodoh. Contoh, sungkem orang tua itu haram. Ya, mengidolakan pemain non-muslim kafir haram. Karena dibodohin terus. Gitu loh. Nah, orang-orang bodoh ini akhirnya nyekolahkan anaknya di tempat yang bodoh juga. Karena apa? Karena kebodohan dia. Tapi kalau dia agak cerdas, agak berpikir waras, sebelum dia masukkan anak sekolah, anak gadisnya ke sekolah, ke lembaga pendidikan itu, yang pertama harus dipikirkan orang tua adalah manfaat untuk si anak, keamanan untuk si anak, kan gitu Pak.
Jangan gebiah-uyah, kalau ini udah bagus karena pimpinannya seorang tokoh agama terkenal. Oh jangan Pak. Jangan. Iblis juga tokoh terkenal loh Pak, iblis setan itu Pak. Iya kan? Setan kan tokoh terkenal Pak. Betul. Itu Lucifer itu masalahnya. terkenal. Terkenal Pak. Iya, Terkenal, terkenal. seluruh dunia tahu Pak, terkenal Pak. Ya kita kan ya nyerahkan anak perawan ke sarang penyamun. Ya solo sopo toh iye, piye. Monggo silakan yang lain. Nah, ini juga kurang 4 menit kita akan live lagi. Terima kasih banyak ya Pak Mangkulangit yang sudah memberikan masukan dan harapan juga pastinya. Dan Pak Berce, luar biasa. Pak Wahyu, terima kasih banyak. Yang di live chat, terima kasih juga. Salam waras, jangan lupa untuk di subscribe ya, channel Piong 77 channel, Pavel 88 channel, dan Martir channel. Dan juga di share videonya. Jangan lupa like ya, like. Oke, sampai jumpa. Salam waras, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.